kesempatan kali ini saya ingin memberi review ya untuk Yamaha Mio M3 yang hijrah juga ke LED. Ini sebelumnya udah LED, tapi LED ini ya LED 2 sisi, tapi karena sebelumnya pakai proyektor, tapi dicopot dan diganti LED, dan sekarang mau beralih ke proyektor HID LED. Untuk pengerjaannya seperti ini ya. Ini kemudian belakangnya seperti ini. Ini dilem-lem. Oke. Nah, ini akan saya bongkar dulu. Oke, tanpa saya bongkar. Sering sekali beberapa ini ada review yang mengatakan jangan sampai retrofitan seperti ini, tetapi dia tidak pernah memberitahu harusnya seperti apa. Jadi sudah seharusnya ya, namanya dia bisa mengatakan itu tidak bagus, harusnya memberitahu yang baik seperti apa. Saya juga nggak pernah mengatakan pekerjaan saya baik atau bagus, semua itu relatif dan kembali ke hati masing-masing ya. Tetapi saya selalu berusaha memperbaiki dari apa yang kekurangan saya, kemudian seperti apa kebutuhan pemiliknya. Ini terlihat sebelumnya yang bongkar tidak punya alat ya. Di sini jelas sekali banyak dicongkal-congkal menggunakan obeng dan tidak kembali rapat, makanya sering ngembun karena kurang rapat di bagian lem sini. Ini terlihat sekali dicongkal-congkel. Walau bagaimanapun sebuah alat itu menentukan sebuah kualitas ya. Karena alat itu diciptakan untuk mempermudah dan mengurangi resiko kerusakan. Itu diciptakan alat seperti itu. Tetapi ada juga yang beberapa orang yang beranggapan tanpa alat pun bisa, wow, suatu hal yang luar biasa. Tetapi pendapat saya berbeda ya, karena alat itu diciptakan memang untuk membantu meringankan pekerjaan, juga untuk mengurangi resiko, mempersingkat waktu dan lain-lain. Maka diciptakanlah sebuah alat. Oh, ternyata udah kendor ya. Tadi belum saya copot, tapi ternyata udah kendor. Ini keadaannya.
diikat atau diapain, tapi ini sama sekali tidak ada pegangan ya. Oh, saya pikir tadi lem, ternyata ini adalah tisu yang dikasih Alteco ya. Ini tisu, bukan lem. Tadi terlihat seperti lem. Oke, kita lihat mereknya. Untuk mereknya ini Vision. Oke, dibuka sekalian kita lihat. Dari 3 tahun. 3 tahun. Ini pemakaian hampir 3 tahun kata pemiliknya. Kita lihat gosongnya seperti apa. Tapi selama 3 tahun saya nggak tahu ya, itunya apa, rewelnya seperti apa. Nah, itu udah terlihat gosong banget. Ini udah pasti tidak terang ya. Seperti itu. Oke, ini rencananya menggunakan VRZ, jadi akan saya coba dulu nanti bagian belakangnya seperti apa, karena memang desainnya juga saya tidak tahu ya, harus lihat dulu bagian belakangnya di sana. Oke, akan saya bongkar dan nanti akan saya lanjut ke proses yang udah jadi. Nah, disinilah si Lakoni ini, mesin steam saya ini berperan ya. Dia akan membersihkan bagian-bagian kayak gini, dimana memang bagian ini memang tidak tersentuh sama sekali ya sama cuci steam. Jadi pada saat bongkar biar sekalian. Tetapi jika Anda berpikir akan semuanya saya bersihin, tidak, karena itu ada kerjaan auto detailing ya. Tapi saat misalnya ini bodinya lagi dibongkar, itu maka sekalian akan saya bersihkan. Jadi mana yang saya bongkar aja saya bersihkan, jadi tidak keseluruhan. Nah, kalau lagi bongkar bodi akan saya bersihkan. Itu terlihat sekali sampai tebel banget ya, karena memang tidak tersentuh sama cuci steam. Nah, ini juga sama, tidak tersentuh sama cuci steam. Ini akan saya bersihkan. Kan, jadi setidaknya saya bisa membantu merawat motor konsumen saya. Luar biasa sekali, karena memang tidak pernah tersentuh ya.
motornya, karena memang tujuan saya adalah salah satunya merawat semua motor konsumen saya. Makanya saya tambahkan fasilitas ini ya. Jadi yang punya seneng, saya pun juga ikut seneng. Meskipun itu sedikit membuang waktu saya, tapi namanya kepuasan itu gimana ya, itu mempunyai nilai sendiri. Cukup kecil sekali. Nah, bagian-bagian yang bisa saya sampai ini aja, kena aja yang saya bersihkan. Tapi kalau misalnya lagi bongkar bodi, semuanya akan saya cuci biar motornya terawat. Ini juga bagian yang tidak pernah tersentuh ya. Ini juga sama, bagian bawah ini udah pasti kalau namanya burdes ya itu kotor banget, karena memang tidak tersentuh sama ini udah cukup membandel sekali ya kotornya, soalnya udah lama tapi mental juga. Nah, sekarang udah bersih banget. Yang punya seneng tapi kalau dibersihkan seperti ini semuanya harus dirawat ya, termasuk kayak soket-soket. Ini kan ada soket kiprok bagian sini, itu lebih bagus nanti dicabut kemudian dikasih stempet ya, dikasih stempet. Nah, jadi tidak karatan dan sudah pasti aman. Nah, karena tidak menempel. Tuh kotornya minta ampun, karena memang ini tidak pernah kena steam. Oke, udah cukup bersih sekali ya. Ini udah bersih sekali sekarang. Yang punya juga seneng kelihatannya. Dilihat dari wajahnya. Ini nanti akan saya ulangin lagi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke proses pemasangan. Nah, ini untuk retrofitannya, ini lagi dicat ya tadi. Ini belakangnya, nanti akan saya tunjukkan gimana cara masangnya. Karena ini lumayan over. Nah, sekarang akan saya lihat ini dulu ya, balasnya. Ini perkabelannya cukup rumit. Kadang orang Yamahanya sendiri suka bingung. Tadi beberapa ini udah saya potong. Nggak tahu nambah apa aja, tapi ini akan menjadi ribet banget. Ini aja pemasangan relay ada di sini yang seharusnya untuk sekring ya, sekring tidak di sini, tapi kalau relay bolehlah, cuma ditempatinnya aja kurang bagus. Ini akan saya cabut semua nanti, sekalian akan saya wiring ulang.
cabutin aja. Nah, ini termasuk pemasangan yang salah, dimana pemasangan relay itu tidak boleh berada di pengambilan kabelnya ini ya, di depan. Ini ngambil kabelnya di depan, jadi kabel set itu harusnya ngambilnya dari aki. Nah, kenapa saya bilang salah? Ya, setiap orang mempunyai SOP masing-masing, dan nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya pemasangan relay yang benar itu seperti apa. Karena saya bisa bilang salah, berarti saya harus bisa menunjukkan benarnya seperti apa. Oke, ini sudah sedikit hilang ya kabelnya segitu banyaknya tadi. Nah, itu tadi banyak banget kabelnya, cukup banyak. Sebenarnya nggak banyak sih, harusnya ini cuman masangnya aja. Oke, saya akan teruskan pemasangannya ya. Baik, sekarang berlanjut ke retro pemasangan ya, pemasangan procinya, dimana retrofitnya seperti ini. Dan ini lebih sulit lagi ya, karena dia bagian depan mentok mika, kemudian bagian belakang sudah melewatin jalurnya, ini udah maksimal, jadi ini udah nggak bisa mundur lagi sedikit pun, karena pada saat belok ke kiri ini udah pas sok, tapi tidak kena, masih ada toleransi, jarak toleransinya masih ada, karena itu memang harus ada jarak toleransinya, tidak dibikin pas. Nah, yang sedikit sulitnya itu dimana memang panjang ini udah nggak bisa lagi ditawar, nggak bisa saya potong, dan apalagi saya memang tidak pernah mau memotong ya, kecuali memang benar-benar kepepet kayak yang waktu itu video next itu memang mentok banget. Nah, untuk bracketnya sendiri cukup unik ya, bracketnya dapatnya seperti ini, kemudian ini pivot ini sampai keluar jalur tapi tidak mentok sok, dan dia berada di luar malah. Nah, sekarang akan saya pasangkan. Ini belum saya bolongin, akan saya bolongin dulu ya bagian sininya buat lewat kabel. Oke. Oke, akan saya bolong dulu di sebelah sini. Seperti biasa pembolongnya menggunakan itu ya, menggunakan bekas ini setelan. Ini yang udah saya rubah sedikit supaya bisa lebih tajam. Kemudian saya tancapkan dari belakang, atau dari belakang juga bisa, dari dalam dan luar bisa. Oke, karena ini dari ini jadi tinggal tarik aja. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, bulatnya persis ya, seperti biasa saya lubangin kan seperti itu. Oke, buat lewat kabel. Nah, udah lewat kabelnya. Kemudian ini memang tempatnya sempit, jadi saya buat sedemikian rupa ya. Bracketnya bahkan sampai keluar, bahkan Angel S-nya pun ini menggunakan Angel S COB, dan ini saya potong. Ini terlihat dipotong ya. Jadi Angelesnya yang belakang ini COB, karena saya nyari tipisnya, kemudian saya potong di bagian sini. Untuk potongannya juga masih menyala normal. Itu bisa dilihat, itu potongan COB-nya. Itu menyala normal. Nah, itu COB ya. Nah, itu COB.
dulu suka ada yang menanyakan ya, apakah COB bisa dipotong, dan hasilnya memang bisa. Oke, akan saya lanjut dengan pemasangan ini. Ini memang cukup sulit, ditambah menggunakan electric leveling ya, yang pasti sudah semakin sempit lagi, karena electric leveling itu butuh ruang gerak. Tapi saya selalu mengusahakan bisa ya, karena itu kemauan konsumen. Nah, seperti ini. Untuk bracketnya pun ada tambahan nih bagian dalam, karena memang harus bisa saya copot. Ini saya masukkan seperti ini. Oke, kemudian saya pasang. Ini sangat sempit sekali untuk Mio M3 ini. Ini cukup sulit. Lebih sulit lagi waktu saya memikirkan caranya supaya saat nanti bongkar pasang itu lebih gampang ya. Itu lebih sulit lagi. Nah, ini berada di tengah, harus berada di tengah. Oke. Kemudian pivotnya ini berada di luar, karena memang sudah tidak muat lagi di dalam. Gas pasang ya, kalau gas pasang nanti dia bisa goyang kanan kiri. Nah, dan kenapa ini saya tidak matikan, karena suatu saat mau bongkar itu dia tidak punya ruang untuk mencongkel dari dalam. Nah, tempatnya seperti itu, jadi nggak ada ruangan untuk mencongkel. Kalau untuk mencabut itu sedikit berat ya, harus congkel di bagian itu. Makanya saat bongkar nanti tinggal congkelnya dari sini dengan cara bautnya dikendorin. Nah, tinggal congkel ke atas begini. Makanya ini saya bikin knockdown ya, atau bisa dicopot ya. Nah, jadi kalau mau membongkar cukup begini. Nah, karena memang posisinya seperti ini, jadi tidak sengaja tidak saya buat mati supaya bisa dibongkar pasang. Oke, lubangnya udah dapat. Nah, untuk bautnya nanti akan saya pasangkan ring ya. Ini belum saya carikan ringnya, karena untuk review dulu. Belum pas kayaknya, karena belum masuk threadnya. Nanti akan saya buatkan pegangan lagi ya, supaya si bracket tidak lepas kemana-mana. Oke, yang satu udah masuk threadnya. Mungkin ini tidak sampai kali ya. Oke, akan saya masukin lagi.
Oke. Nah, untuk levelingnya selalu memang saya buat bisa dicopot ya, supaya jika ada ganti pivot itu tidak terlalu kesulitan. Dan ini masih bisa dicopot juga meskipun tempatnya sempit, akan selalu saya usahakan karena itu salah satu SOP ya, standar operasional pekerjaannya itu seperti itu. Kemudian untuk posisinya harus persis di tengah supaya dia tidak miring as electric levelingnya. Oke, akan saya pasangkan. Ini ada karetnya ya, sama seperti yang lain. Kemudian untuk nah, ini view dari belakangnya seperti ini udah aman. Nah, mungkin Anda ada yang bertanya ya, kenapa ini kan masih ada lubang, nanti bisa ditutup menggunakan karet ini. Karet ini selalu ada di headlamp mobil ya. Ini ukurannya pas sekali buat tutupnya. Nah, seperti ini. Ini di headlamp mobil biasanya selalu ada karet ini. Oke, ini buat nutup, pas banget lubangnya juga. Oke. Kemudian saya akan pastikan bahwa electric leveling berfungsi dengan baik. Nah, itu prosesnya naik turun ya, berarti sudah berfungsi dengan baik. Oke. Ini karena memang bagian atasnya ini udah mentok mika, makanya ini tadi saya potong ya. Oke, reviewnya seperti ini. Baik, ini untuk yang tadi udah saya bongkar semua ya. Jadi kabelnya tadi saya buang semua, kemudian saya bikin ini untuk relaynya 2, satu klakson dan satu for VRZ. Jadi kalau di standar saya itu semua VRZ menggunakan relay tetap ya. Nah, itu untuk belakangnya. Oke. Dan ini atas juga masih serabutan, nanti mau saya buang-buangin nih, tadi kabelnya udah banyak yang saya buang. Oke, ini udah jadi ya. Bapaknya mau. Nah, ini udah jadi. Untuk kontrol levelingnya ada di sini. Dan tadi saya buatkan rumahnya. Nah, itu saya buatkan rumahnya ya. Karena memang nggak ada tempat, jadi saya buatkan rumahnya, dan itu berbahan plastik juga. Oke, bahannya plastik, jadi biar masih terlihat bagus. Oke, ini saya naikkan. Nggak boleh itu kotor, rokok nggak boleh kotor. Akan saya turunkan. Nah, itu terlihat turun. Oke. Baut yang kendor kayaknya. Oke, dan ini high beamnya. Akan saya turunkan lagi, naikkan. Oke, akan saya turunkan. Dan ini masih bisa di setel manual ya, jadi masih bisa saya setel manual, turun lagi, dan ada toleransi lagi buat ke atas lagi.
Sorry.